Kisah Karomah Gus Dur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sejarah Indonesia modern, jarang sekali ada seorang tokoh yang begitu dicintai oleh rakyat dari berbagai kalangan, dihormati oleh para ulama, sekaligus dikenal oleh orang-orang kecil hingga pejabat tinggi. Beliau adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid, atau yang lebih akrab disapa Gus Dur. Gus Dur tidak hanya dikenal sebagai Presiden keempat Republik Indonesia, tetapi juga sebagai seorang kiai, pemikir, dan wali yang memiliki karomah. Banyak kisah yang berkembang di tengah masyarakat tentang keistimewaan beliau, yang menandakan kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita menelusuri kisah-kisah karomahnya, yang hingga kini masih dikenang dan diceritakan dari mulut ke mulut. 1. Karomah membaca hati orang. Banyak yang meyakini bahwa Gus Dur memiliki mata batin yang tajam. Suatu ketika, ada seorang tamu yang datang kepadanya dengan niat tersembunyi. Tamu itu berpura-pura ingin sowan untuk meminta doa restu, padahal dalam hatinya ia menyimpan kebencian terhadap Gus Dur. Namun, sebelum tamu itu sempat berbicara panjang, Gus Dur langsung tersenyum dan berkata, "Sampeyan itu datang ke sini bukan karena rindu, tapi karena ingin menguji saya, betul begitu?" Tamu itu terperanjat, wajahnya pucat. Ia tidak menyangka isi hatinya terbaca. Akhirnya ia menangis dan memohon ampun, lalu benar-benar bertaubat. Kisah seperti ini bukan sekali dua kali terjadi. Banyak orang yang mengaku bahwa Gus Dur seakan bisa membaca isi hati, sehingga setiap orang yang berjumpa dengannya merasa malu dengan keburukan yang ia sembunyikan. 2. Karomah pertolongan di tempat yang jauh. Ada kisah lain dari seorang santri yang mengalami kecelakaan di jalan raya. Dalam keadaan sekarat, santri itu menyebut nama Gus Dur dalam hatinya. Tiba-tiba, ia melihat sosok Gus Dur datang, menolongnya, dan memberi kekuatan. Padahal, saat dicek kemudian, Gus Dur pada waktu itu sedang berada di tempat yang sangat jauh, bahkan di luar negeri. Kejadian ini membuat santri itu yakin bahwa ruh Gus Dur bisa hadir di banyak tempat sekaligus, untuk menolong orang yang membutuhkan, sebagaimana karomah para wali Allah lainnya. 3. Karomah selamat dari bahaya. Ketika Gus Dur menjabat sebagai presiden, beliau sering mendapat ancaman. Ada kabar bahwa di beberapa kesempatan, ada upaya yang hendak mencelakainya. Namun berkali-kali, rencana itu gagal dengan cara yang misterius. Seorang ajudan pernah bercerita, bahwa ada peluru yang seharusnya mengenai Gus Dur, entah bagaimana justru meleset. Ada pula kisah mobil yang seharusnya celaka, tiba-tiba selamat tanpa alasan yang bisa dijelaskan secara logika. Banyak yang meyakini, Allah menjaga Gus Dur dengan karomah perlindungan, sebagaimana para kekasih Allah yang tidak dikehendaki untuk binasa sebelum waktunya. 4. Karomah di balik guyonannya. Satu hal yang unik dari Gus Dur adalah humornya yang khas. Namun di balik guyonan itu, seringkali tersimpan makna dalam, bahkan kadang merupakan isyarat gaib. Pernah suatu kali Gus Dur berkata sambil bercanda kepada seorang temannya, "Nanti kamu jangan khawatir, kalau rezekimu macet, saya yang ngatur." Temannya hanya tertawa. Namun tak lama setelah itu, benar saja, usaha temannya yang sempat bangkrut tiba-tiba kembali bangkit dengan cara yang tidak terduga. Sejak saat itu ia yakin bahwa perkataan Gus Dur bukan sekadar guyonan, tetapi doa yang mustajab. 5. Karomah setelah wafat. Yang lebih menakjubkan lagi adalah kisah-kisah karomah Gus Dur setelah beliau wafat. Banyak orang yang bermimpi bertemu beliau, mendapatkan nasihat, bahkan diselamatkan dari masalah lewat perantaraan mimpi bertemu Gus Dur. Seorang pedagang kecil bercerita, ia pernah bermimpi didatangi Gus Dur yang menyuruhnya untuk tidak putus asa. Setelah mimpi itu, usaha dagangnya kembali ramai, seolah ada pintu rezeki yang dibukakan. Di Jombang, ada pula kisah seorang musafir yang tersesat. Ia singgah di dekat makam Gus Dur di Tebu Ireng. Dalam hati ia berdoa memohon pertolongan Allah melalui barokah Gus Dur. Ajaibnya, setelah itu ia bertemu seseorang yang menunjukkan jalan keluar dengan tepat. Ketika ia ingin berterima kasih, orang itu sudah menghilang entah kemana. 6. Cinta Gus Dur kepada semua orang. Karomah terbesar Gus Dur bukan hanya kejadian-kejadian ajaib, tetapi kasih sayangnya yang melampaui batas perbedaan. Gus Dur merangkul semua orang, tanpa peduli suku, agama, atau status sosial. Ia membela kaum minoritas, melindungi yang tertindas, dan menegakkan martabat manusia. Bahkan orang yang pernah mencacinya pun seringkali tetap dibela oleh Gus Dur ketika dizalimi. Inilah yang membuat banyak orang percaya,
bahwa hati Gus Dur selalu dijaga oleh Allah, sehingga beliau mampu mencintai manusia dengan cinta yang begitu luas. Cinta itu sendiri adalah karomah terbesar, yang hanya dimiliki oleh para wali Allah. Kisah selanjutnya yang sering diceritakan adalah kemampuan beliau hadir di dua tempat sekaligus. Pernah ada seorang kiai yang bersaksi, pada waktu yang sama, Gus Dur terlihat sedang menghadiri acara di Jakarta. Namun, di desa kecil di Jawa Timur, masyarakat juga melihat beliau ikut tahlilan di pesantren. Dua kelompok yang berbeda bersumpah bahwa mereka berjumpa langsung dengan Gus Dur. Kisah ini membuat banyak orang semakin yakin bahwa Gus Dur dianugerahi kemampuan khusus oleh Allah. Ada pula cerita lain, tentang doa-doa Gus Dur yang mustajab. Suatu kali, seorang santri menceritakan bahwa ia sakit parah dan sudah dibawa ke rumah sakit, tetapi kondisinya semakin memburuk. Keluarganya lalu meminta doa kepada Gus Dur. Dengan sederhana Gus Dur hanya berkata, "Tenang saja, insya Allah sembuh." Ajaibnya, tak lama setelah itu, santri tersebut benar-benar pulih, bahkan lebih cepat dari perkiraan dokter. Orang-orang meyakini bahwa kalimat sederhana Gus Dur itu bukan hanya kata biasa, melainkan doa yang penuh kekuatan. Karomah Gus Dur juga tampak dalam kemampuannya membaca hati orang. Banyak orang datang kepada beliau dengan berbagai masalah, bahkan ada yang tidak sempat bercerita panjang. Gus Dur sudah tahu inti persoalannya. Pernah suatu ketika seorang tamu datang dengan wajah gusar, belum sempat mengutarakan maksud, Gus Dur langsung berkata, "Sudah, jangan takut. Rezekimu tidak akan diambil orang lain." Mendengar itu, tamu tersebut langsung menangis, sebab memang itulah masalah yang sedang ia pendam. Kisah lain yang tak kalah masyhur adalah perlindungan gaib yang dimiliki Gus Dur. Dulu, ketika beliau masih menjabat sebagai presiden, banyak isu beredar bahwa ada pihak-pihak tertentu yang mencoba mencelakai beliau. Namun, setiap usaha itu selalu gagal. Ada yang menyebut senjata tidak mempan, ada pula cerita tentang mobil beliau yang seakan dilindungi dari kecelakaan. Para ulama percaya, ini bagian dari karomah seorang waliullah yang dijaga langsung oleh Allah. Tak hanya di kalangan umat Islam, bahkan orang non-muslim pun sering merasakan keistimewaan Gus Dur. Ada kesaksian dari seorang pastor yang pernah berdiskusi dengan beliau. Pastor itu berkata bahwa Gus Dur memiliki cahaya kasih sayang yang sulit dijelaskan, membuat siapapun yang berada di dekatnya merasa tenteram. Di kalangan Tionghoa, banyak pula yang mengaku berhutang budi, karena Gus Dur pernah membela hak-hak mereka di saat tidak banyak tokoh yang berani melakukannya. Ada pula cerita tentang Gus Dur yang sering hadir dalam mimpi orang-orang. Seorang santri bercerita, ia bermimpi bertemu Gus Dur yang memberikan nasihat tentang hidupnya. Ketika bangun, ia merasa sangat tenang dan yakin. Tak hanya itu, ada orang yang sedang bingung menghadapi masalah besar, lalu bermimpi bertemu Gus Dur yang memberi jalan keluar. Aneh tapi nyata, setelah mengikuti petunjuk dalam mimpi itu, masalahnya terselesaikan dengan mudah. Kisah-kisah karomah Gus Dur akan terus hidup, bukan sekadar untuk menimbulkan rasa kagum, tetapi juga sebagai pelajaran bahwa kedekatan seorang hamba dengan Allah akan memancarkan keberkahan bagi banyak orang. Gus Dur bukan hanya seorang presiden atau tokoh politik. Beliau adalah seorang kiai, seorang wali, seorang ayah bagi rakyat, yang hingga kini masih dirasakan kehadirannya lewat doa dan kenangan. Maka benarlah ucapan banyak orang, Gus Dur itu bukan sekadar milik NU, bukan hanya milik umat Islam, tapi milik seluruh rakyat Indonesia, bahkan milik dunia. Dan di balik semua karomahnya, ada satu pesan yang selalu diingat. Perbedaan bukanlah alasan untuk bermusuhan, melainkan jalan untuk saling menghormati.